Tiga info penting bagi pensiunan. Yang pertama, jelang pencairan gaji ada tambahan di luar gaji pokok yang siap disalurkan kepada pensiunan beberapa hari lagi. Kedua, dua kelompok besar yang akan mengalami perubahan skema pensiun. Dan ketiga, gaji naik secara bertahap, prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tiga informasi ini kita akan bahas dalam video kita kali ini. Kita masuk di informasi pertama, jelang pencairan gaji ada tambahan di luar gaji pokok. Bapak Ibu, kita masuk di informasi pertama terkait dengan jelang pencairan gaji yang akan tinggal beberapa hari lagi. Sekitar 6 hari lagi, para pensiunan akan kembali menerima gaji bulan Juli 2025 mendatang. Hal ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, untuk mendapatkan pencairan gaji di bulan Juli, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi dan pastikan sudah berhasil. Autentikasi ini memiliki jadwal yang berbeda-beda, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Pastikan Bapak Ibu autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apabila Bapak Ibu melakukan autentikasi di luar jadwalnya, maka autentikasi bisa gagal. Salah satunya penyebab kegagalan itu adalah autentikasi di luar jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk gaji, hingga saat ini masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Jadi belum ada kenaikan di tahun ini ya. Hingga berita ini kita terbitkan, belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji. Gaji tertinggi saat ini dipegang oleh pensiunan golongan 4E dengan gaji pokok tertinggi mencapai 4.900.000-an atau 4,9 juta rupiah. Setelah pencairan gaji itu nanti Bapak Ibu di waktu pencairan gaji nanti akan ada tambahan di luar gaji pokok. Kalau yang kita sebutkan ini adalah gaji pokok ya. Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan di luar gaji pokok yaitu ada tunjangan pasangan ya dengan nominal 10% dari gaji pokok ini. Jadi 10% dari 4,9 juta dapat tunjangan pasangan. Kemudian tunjangan anak 2% dari gaji pokok 4,9 juta ini. Kemudian ada lagi tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini 72 ribuan nominalnya. Nah, ketika gaji pokok ditambah dengan tunjangan, gaji pokok ini ditambah dengan tunjangan, tentu nominalnya akan meningkat. Untuk tambahan di luar gaji pokok ini, yang terdiri dari 3 tunjangan ini akan diberikan kepada seluruh pensiunan dan akan tergabung ke dalam gaji pokok. Nah, jadi rekening uang yang Bapak Ibu dapatkan di setiap bulan itu adalah terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada gaji pokok di dalamnya, ada tunjangan pasangan, ada tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan dua kelompok besar reformasi pensiun. Jadi pemerintah memang tengah merencanakan reformasi pensiun. Ada dua kelompok besar yang akan terdampak terhadap reformasi pensiun ini. Yang pertama adalah akan adanya perubahan skema untuk PNS yang saat ini masih aktif bekerja. Jadi untuk PNS yang masih aktif bekerja akan dilakukan perubahan skema pensiun. Kemudian sedangkan untuk PNS yang baru nantinya atau P3K yang baru akan ada program barunya. Nah, jadi ini ya dua kelompok besar nih untuk PNS yang masih aktif dan PNS yang baru. Di sini tidak disebutkan pensiunan, jadi kita masih belum tahu apakah reformasi pensiun ini nanti juga akan berdampak kepada pensiunan yang sudah ada saat ini. Nah, jadi kalau kita lihat, tidak ada satupun keterangan dalam dokumen kerangka KEM PPKF 2025 yang menyebutkan bahwa reformasi ini akan berlaku bagi pensiunan yang sudah purna tugas. Nah, dengan kata lain, pensiunan PNS yang saat ini sudah menerima pensiun bulanan tidak termasuk dalam target reformasi skema baru ini. Nah, bahkan lembaga keuangan resmi negara yang selama ini mengelola dana pensiun juga telah menanggapi isu ini. Mereka menegaskan bahwa belum ada kebijakan atau informasi resmi dari pemerintah terkait dengan perubahan bentuk pembayaran pensiun dari sistem bulanan menjadi pesangon
untuk pensiunan yang telah purna bakti. Halo sobat, kami informasikan bahwa pembayaran pensiun tetap dilakukan secara bulanan katanya. Terkait dengan informasi mengenai pesangon, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Tentu pernyataan ini mempertegas bahwa informasi yang menyebut pensiunan akan menerima pesangon dalam waktu dekat adalah tidak benar, karena belum ada keputusan resminya. Maka sebaiknya masyarakat bersikap waspada terhadap narasi-narasi yang spekulatif dan cenderung membombastis tanpa sumber yang terpercaya. Hingga dokumen resmi atau regulasi baru diterbitkan, skema pensiun yang berlaku tetaplah berbasis pembayaran bulanan seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, kemudian, adapun yang menjadi tujuan reformasi ini adalah untuk menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, berkelanjutan, dan tidak membebani fiskal negara di masa mendatang. Karena kita tahu, beban negara membayar uang pensiun dari tahun ke tahun ini membengkak. Tidak hanya membayar uang pensiun, biaya operasional pembayaran pensiun pun naik. Jadi ada biaya operasionalnya ternyata. Kemudian, adapun saat ini pemerintah fokus utamanya adalah reformasi itu ada pada PNS aktif dan ASN baru yang dapat mengikuti skema baru sejak awal karir mereka. Nah, sebagai tambahan, bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan resmi terkait dengan skema pensiun ASN, dianjurkan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber pemerintah. Termasuk juga channel-channel YouTube yang bisa dipercaya ya. Hindari mempercayai narasi di media sosial yang hanya menyajikan surga telinga tanpa adanya landasan hukum. Nah, ini terkait dengan dua kelompok besar reformasi pensiun yang akan direncanakan ke depan oleh pemerintah. Kita masuk di informasi selanjutnya, nih kenaikan gaji program prioritas. Nah, ini ya. Yang pertama ini adalah kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri yang memang menjadi program prioritas dari eh, Presiden ya. Memang sebenarnya telah direncanakan semenjak mereka kampanye ya, yang masuk ke dalam 8 program unggulan pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Rencana kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri tersebut sudah dimasukkan dalam postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025. Nah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suarso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara akan naik tahun 2025. Kata Suarso, fokus utama pemerintah terkait kenaikan gaji adalah memastikan bahwa kenaikan gaji tersebut akan meningkatkan kesejahteraan para ASN, khususnya di sektor-sektor penting yang berdampak langsung pada masyarakat. Nah, Suarso mengatakan kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025, namun ia tidak mengungkapkan berapa besar anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2025. Apalagi untuk persentase belum ada informasi ya berapa persen kenaikannya. Kemudian RAPBN 2025 akan difokuskan pada pelaksanaan program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ya. Salah satunya yaitu terkait dengan kesejahteraan. Suarso tidak membocorkan berapa besar kenaikan gaji ASN maupun penerapannya. Yang jelas kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini masih kita nantikan hingga saat ini, kapan Presiden akan mengumumkan kenaikan gaji ini dan berapa persen kenaikannya. Apakah pensiunan akan terdampak terhadap kenaikan gaji ini? Tentu itu semua akan terjawab apabila Bapak Ibu telah menerima surat pemberitahuan atau informasi resmi dari Presiden. Kita nantikan terus terkait dengan pengumuman kenaikan gaji dari Presiden Prabowo Subianto.